Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan masuk pada penjelasan ayat yang ke-241 sampai 242 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan bagi wanita yang dicerai hendaknya diberi mata'un bil ma'ruf. Mata'un yakni mut'ah berupa harta, bebungah dengan cara yang wajar. Haqqan 'alal muttaqin, pemberian ini adalah keharusan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi wanita yang dicerai itu berhak mendapatkan mut'ah, yakni sebuah pemberian yang tidak ada ketentuannya. Tapi tentunya pemberian yang wajar. Apakah itu harta, ya, uang, atau misalnya tanah atau apa, pemberian yang tidak ada ketentuannya. Artinya tidak ada ketentuan seberapa dia memberi. Di sini dikembalikan kepada uruf adat yang berlaku. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk kalian, semoga kalian memahami. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay likulli mutallaqatin mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala kulli muttaqin. Bagi setiap wanita yang dicerai berhak mendapatkan mata'un bil ma'ruf, mendapatkan pemberian, ya, berupa harta secara wajar. Haqqan 'ala kulli muttaqin, ini adalah hak keharusan atas setiap orang yang bertakwa. Jadi wanita yang dicerai, yang tadinya seorang ya hidup, seorang laki hidup bersamanya, kemudian sekarang dia bercerai, maka seorang lelaki yang mencerai istrinya, dia memberikan pemberian tertentu kepada istri yang dicerai. Jabran li khatiriha wa adan li ba'di huquqiha. Ini untuk mengobati apa yang ada pada benaknya, ya, dari misalnya kegalauan, orang tadinya kumpul kemudian pisah, orang tadinya ya bareng kemudian sekarang bercerai. Ini tentu akan ada pengaruh ya bagi kejiwaan seorang. Lihat bagaimana Islam yang menjaga terhadap perasaan orang-orang yang mungkin dalam hatinya ada rasa kecewa, ada rasa ya tidak nyaman, diberi, ya, diberi bebungah sehingga musibah yang menimpa orang tersebut dari perceraian tidak terlalu berat terasa. Wa ada di ba'di huquqiha, dan seorang suami memberikan bebungah kepada istri yang dicerainya, ini dalam rangka menjalankan sebagian hak dari istri. Wa hadhil mut'atu wajibatun ala man tulliqat qabla al-masis. Pemberian berupa harta ini adalah wajib atas orang yang wanita tadi, istri yang dicerai sebelum dihubungi. Jadi seorang ketika menikah dengan seorang wanita, kemudian dia belum menghubungi,
maka dia harus memberikan sesuatu kepada wanita tersebut ketika dia mencerai dalam keadaan dia belum menghubunginya. Wal fardu sunnah fi haqqi ghairiha kama taqaddam. Sedangkan selain wanita yang belum dihubungi, berarti wanita yang dihubungi, kata Syekh As-Sa'di, pemberian tadi, berbunga tadi sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah bukan wajib. Waqila, baik, kama taqaddam seperti yang telah lalu. Hada ahsanu ma qila fiha. Ini adalah pendapat yang terbagus dalam masalah ini. Jadi wanita yang dicerai oleh suami itu ada dua macam. Wanita yang sudah dihubungi dan wanita yang belum dihubungi. Pemberian yang diberikan pada wanita yang dicerai tadi dibedakan. Kalau belum dihubungi berarti harus ada pemberian. Bagi yang pernah dihubungi maka di sini pemberian itu sifatnya sunnah. Ini menurut Syekh As-Sa'di pendapat yang paling bagusnya dalam masalah ini. Wakilah dan ada yang berpendapat innal mut'ah wajibah ala kulli mutallaqah. Bahwa pemberian harta tadi sifatnya wajib atas semua wanita dicerai. Apakah dia sudah dihubungi atau belum? Yang penting dia dicerai, maka dia diberi berbunga. Diberi apa? Ya, sesuatu harta untuknya. Ihtijajan bi umumi hadhil ayah, berdalil dengan keumuman ayat ini. Ayat ini menyebutkan umum, siapapun wanita yang dicerai ya diberi oleh suaminya pemberian. Kan umum. Sementara sebelah mengatakan di situ ada perincian. Yang belum dihubungi memang diberi, yang sudah dihubungi maka itu pemberian sifatnya sunnah. Diberi boleh, tidak juga tidak dosa. Yang suaminya tidak dosa kalau tidak memberi. Jadi istri yang dicerai dalam keadaan sudah dihubungi. Lakin al-qaidah annal mutlaq mahmulun 'alal muqayyad. Akan tetapi kaidah fikih menyebutkan bahwa sesuatu yang lepas itu diikat, ya ditafsirkan kepada yang terikat. Ayat tadi kan mutlak, umum, mutlak. Ini wanita dicerai, wanita dicerai maka mendapatkan ya pemberian harta dari suaminya. Sementara ada yang menjelaskan bahwa ini ada rincian. Yang dicerai sebelum dihubungi ini diberi berbunga, adapun yang tidak, adapun yang sudah dihubungi maka ini ya sifatnya sunnah dan tidak harus. Karena ada perempuan yang sudah menikah, kadang tidak minta sama suaminya, karena tidak mau dihukum, sehingga suaminya mencerai. Karena suaminya ada kompensasi? Tidak ada. Yang ada adalah kalau seorang istri minta cerai pada suaminya berarti dia mengembalikan mahar. Ya. Boleh bagi istri untuk memberi lebih dari maharnya. Contohnya adalah istrinya Thabit bin Qais bin Syammas, ya, ketika dia meminta untuk khulu, ya, kepada suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, "Atarudina hadiqatah." Apa kamu ingin mau mengembalikan kebunnya? Dulu ketika Thabit menikah istrinya, maharnya itu kebun. Sekarang istrinya ingin minta cerai. Kalau khulu, artinya kan seorang istri mengembalikan apa? Maharnya. Kata Rasul, mau gak kamu mengembalikan ya kebunnya yang itu dulu sebagai mahar? Kata istrinya, ya, na'am wa ziyadah. Ya, bahkan tak tambahi.
Nggak apa-apa. Tapi ini atas inisiatif keinginan dari perempuan tadi, bukan ya paksaan dari suaminya. Misalnya, pokoknya saya mau mencerai kamu asalkan kebunnya kamu kembalikan, kamu juga ngasih mobil. Kata Asy-Syaukani tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seorang itu meminta lebih dari apa yang dia berikan kepada istrinya. Adapun kisah tadi adalah kerelaan dari istrinya apa? Sabit sendiri, bukan paksaan dari Sabit. Ketika Rasul mengatakan, mau nggak kamu mengembalikan kebunnya? Kata istrinya Sabit, iya. Naam wa ziyadah. Bahkan tak tambahi. Ya, saya kembalikan, bahkan saya memberi tambahan. Ya boleh-boleh saja. Tapi sifatnya tidak wajib. Mungkin pada diri Sabit kecewa ya kan. Dia sudah nikah, mungkin masih cinta, ternyata istrinya tidak cinta, sementara dia sudah memberi mahar. Ini maharnya dikembalikan. Bisa jadi karena mungkin Sabit sangat cinta, mungkin istri juga kasihan, sudahlah. Tak kembalikan maharnya plus apa? Ada tambahan. Ini terserah. Tambahan ini ya sifatnya kerelaan pribadi masing-masing. Intinya seorang jangan melupakan kebaikan orang lain. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kelebihan ya kebaikan yang ada di tengah-tengah kalian. Orang telah berbuat baik ya. Bagaimanalah caranya ya agar tetap baik. Wa taqaddama anna Allah farada al-mut'ah lil mutalaqa qabla al-fardi wal masis khassah. Dan telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pemberian untuk wanita yang dicerai. Itu kalau mereka belum diberi mahar ya, dan belum dihubungi secara khusus. Kalau belum diberi mahar, maka dia berhak mendapatkan setengah dari mahar. Kalau dia sudah diberi mahar, maka orang yang mencerainya, ketika istrinya belum dihubungi, dia berhak mengambil setengah dari maharnya. Kalau belum diberi mahar, tapi maharnya sudah disebutkan misalnya uang 5 juta. Sementara belum dihubungi, kemudian dia mencerai. Maka dia silahkan memberi 5 juta, silahkan dia memberi 2 juta setengah. Kalau maharnya tidak disebutkan, kamu saya nikahi, pokoknya kamu nanti tak kasih uang. Mau? Ya setelah itu dinikah, belum dihubungi, ya dicerai. Sementara ini belum diberi mahar, apa maharnya nggak jelas. Kalau seperti ini maka maharnya menurut keumuman wanita yang ada di daerah tersebut. Sesuatu yang harus dibayarkan namun tidak jelas, maka mengikuti keumuman yang ada. Ini sama dengan orang misalnya dia menyewa tukang batu atau apa untuk kerja di rumah. Tidak ada perjanjian, kamu sehari tak gaji 50.000 atau 60.000, tidak ada. Maka kata ulama, kalau seperti ini kembali kepada keumuman ya orang yang kerja di situ. Kalau tidak ada perjanjian dari awal, maka ya keumumannya. Sehingga misalnya hari-hari biasa seperti ini, keumumannya orang, misalnya kamu naik bis ya dari bis biasa, dari Kebumen sampai Purwokerto misalnya. Bis biasa mungkin cuma 20.000, 25.000. Pun kamu ditarik 100.000. Ini bis biasa, bukan AC apa ya kan, bukan lebaran. 100.000 misalnya kamu ditarik. Mau berhak untuk apa? Mau lah karena tidak apa? Tidak umum. Ya tidak umumnya seperti ini. Jadi sesuatu yang harus diberikan, namun tidak ada ketentuan, maka kembalinya kepada adat ya keumuman di saat tersebut dan di mana orang itu berada. Sama dengan kalau saya mengatakan ini HP harganya berapa? 500.000. Tidak akan mungkin 500.000 dolar.
Tidak mungkin 500.000 real. Tentu 500, ini misal ya kan. Ini 500.000 rupiah. Misal saja. Karena ketika saya berbicara 500.000 di sini, saya di mana kok posisinya? Ya kan? Tidak mungkin orang akan membayangkan 500.000 dolar, tidak akan mungkin. 500.000 real juga tidak mungkin. Walamma bayyana ta'ala hadhihi al-ahkam al-'azimah al-mustamilah 'ala al-hikmah wa rahmah imtanna biha 'ala ibadihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukum yang agung ini, masalah perceraian, ya, yang mengandung hikmah dan rahmah. Ingat ya, bahwa perceraian dalam Islam betul-betul memanusiakan manusia, betul-betul menempatkan orang pada tempatnya masing-masing. Ini adalah hukum yang sangat adil, tidak mendolimi pihak manapun. Karena hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah menjelaskan hukum-hukum yang agung terkait dengan masalah pernikahan, perceraian, yang hukum-hukum tadi mengandung hikmah dan rahmah yang Allah anugerahkan itu semua kepada hambanya, maka Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Seperti itulah Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk kalian. Semoga kalian paham. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada manusia. Apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam perkara dunia dan agama mereka, dijelaskannya. Sehingga tidak menyisakan lagi adanya kesamaran. Asal orang mau yang mengikuti penjelasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang terlepas dari aturan-aturan Allah dalam perceraian, dalam pernikahan, kemudian sak maunya sendiri, ikuti hawa nafsu, tidak mengikuti aturan-aturan agama, yang ada adalah madarat di tengah-tengah mereka sendiri. Berapa banyak wanita yang tergantung, diceraikan sama suaminya juga tidak, namun sebagai istri juga seolah-olah tidak. Kenapa? Tidak pernah diberi nafkah. Apa benar ya seperti ini? Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat-ayat ini untuk kalian semua supaya kalian paham. Paham bukan hanya orang tahu, tapi dengan orang itu paham kemudian dia mengamalkannya. Ini disebutkan di sini. Faqala, Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Seperti itulah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, ay hududahu wa halalahu wa haramahu wal ahkam an-nafi'ah lakum. Seperti itulah Allah jelaskan batasan-batasannya yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, serta hukum-hukum yang berguna untuk kalian. La'allakum taqilunaha, supaya kalian memahaminya. Fata'rifunaha wa ta'rifunal maksud minha. Kalian pun tahu hukum dan kalian pun tahu hikmah dari hukum itu. Ini penting. Kita mengenal hikmah dari pensyariatan. Tujuan dari masyarakat ini penting sekali. Atau yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan-tujuan dari pensyariatan. Salat ya misalnya, jangan kita anggap sebagai rutinitas begitu saja. Apa sekiranya buah yang dipetik oleh seorang hamba di saat dia melaksanakan salat? Hikmah dan hukum yang terkandung padanya apa? Sehingga dia akan semakin semangat dalam melaksanakan sholat misalnya. Sholat sebagai simbol kedekatan hamba dengan Allah. Sholat merupakan ibadah yang menghapus dosa. Sholat juga dengan sisi Allah menjadikan hamba itu tubuhnya sehat. Karena gerakan-gerakan dari berdiri, ruku, berdiri, kemudian sujud. Apalagi berangkat ke masjid dengan jalan kaki, ini semua akan mendatangkan kesehatan di samping faedah-faedah yang lain.
maqasid syariah. Tujuan-tujuan dari pensyariatan ini penting untuk kita gali. Fa inna man arafa dzalika aujaba lahul amal biha. Karena orang yang mengenal hikmah-hikmah dari pensyariatan, maka akan mendorong seorang untuk mengamalkannya. Nah, tahu hikmahnya, ngerti faedahnya. Faham tentang buah-buah yang akan dipetik dari menjalankan itu semua. Jadi berarti yang terkait dengan masalah talak, pernikahan dan semisalnya sudah kita selesaikan. Kita akan masuk insyaallah pada kesempatan datang yang terkait dengan masalah kisah orang-orang yang dimatikan oleh Allah. Di saat mereka lari dari kematian, justru Allah wafatkan, kemudian Allah hidupkan. Untuk menunjukkan bahwa Allah SWT mampu untuk membangkitkan manusia setelah matinya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan setidaknya ada 5 contoh. Dalam surat Al-Baqarah setidaknya ada 5 contoh yang nyata dan dilihat oleh manusia waktu itu, bahwa Allah SWT mampu menghidupkan manusia setelah matinya. Dan sudah lewat berarti tentang kisah orang yang terbunuh di tengah-tengah Bani Israil, kemudian disapet dengan sapi, dengan anggota tubuh dari sapi yang disembelih, kemudian hidup kembali. Kemudian juga nanti ada kisahnya Ibrahim, ada kisahnya orang yang lari dari, kisahnya orang yang dimatikan 100 tahun, dan nanti akan ada insyaallah kurang lebih ada 5 contoh dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa Allah SWT mampu untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Demikian Allah Ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.